Sejumlah daerah di Indonesia telah menyiapkan skenario menghadapi kelaziman baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk membahas hal ini, berikut rekaman wawancara kami dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Halo Bu Retno, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan berbincang dengan Jawa Post TV. Sama-sama, selamat sore. Ya, senang sekali Ibu sudah menyempatkan waktu berbincang dengan kita walaupun dengan jarak jauh ya Bu, dengan apa yang disebut sekarang kelaziman baru atau new normal ya Bu. Ya, betul. Bu, langsung saja. Di DKI Jakarta, Dinas Pendidikan ini telah mengumumkan bahwa tahun ajaran baru ini akan dimulai 13 Juli mendatang. Bagaimana KPAI melihat hal ini? Menurut KPAI, sudah tepatkah kegiatan belajar mengajar kemudian diaktifkan kembali mengingat pertambahan kasus positif corona terus terjadi setiap harinya? Tanggapan Ibu? Ya, pertama angka corona pun cukup tinggi ya. Cukup tinggi ini artinya masih ratusan. Masih jauh dari penurunan dan masih jauh juga dari 0%. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah mampu mengatasi COVID-19 di negaranya, misalnya saja Cina itu membuka sekolah setelah zero kasusnya 10 hari. Jadi kalau belum 10 hari, waktu itu dia tidak. Lalu tenaga pendidiknya itu diminta oleh pemerintah untuk PCR, ya tes PCR. Lalu dilakukan juga yang disebut dengan isolasi selama 14 hari. Kalau sudah oke, maka guru ini boleh mengajar. Yang kedua, anak-anak itu difasilitasi mulai dari yang kita sebut dengan wastafel misalnya itu banyak, dengan sabun, hand sanitizer, disinfektan untuk sterilisasi sekolah, itu betul-betul dipersiapkan sekali ya, sehingga anak-anak ini betul-betul terjaga ketika dia berada di sekolah, karena kita mencegah jangan sampai sekolah menjadi kluster baru. Menjadi klaster baru itu seperti terjadi misalnya di Inggris, Prancis, maupun Finlandia. Dalam 2 minggu setelah sekolah dibuka, ternyata negara yang memiliki sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang baik pun ternyata anak-anak tertular. Nah, ini khawatir di Indonesia seperti itu, maka langkah pertama pemerintah harusnya menyiapkan infrastruktur untuk menyiapkan anak-anak ini aman selama berada di sekolah ketika new normal. Itu Mbak. Sudah tangkap jawaban Ibu, tapi juga pemerintah ini kan mengatakan bahwa tengah menyusun protokol kesehatan untuk berbagai sektor, salah satunya termasuk pendidikan. Di sekolah sendiri ada opsi-opsi, walaupun belum ketok palu ya Bu. Opsinya antara lain mengadakan sekolah dengan sistem pagi-sore, kemudian akan dikontrol jumlah siswa yang berada di dalam kelas. Nah, apakah protokol-protokol yang menjadi opsi sekarang ini, Ibu optimis melihatnya, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita soroti agar protokol ini benar-benar bisa berjalan di lapangan? Ya, sebenarnya kalau di DKI Jakarta aja sesungguhnya sekolah-sekolah dengan wastafel yang tidak mencukupi pun terjadi. Kalau memang dengan new normal, misalnya anak-anak kita selama berada di rumah nggak pakai masker loh. Nanti kalau sekolah dia harus pakai masker. Kita yang dewasa aja nggak nyaman. Bagaimana dengan anak-anak kita? Itu kan harus dilatih juga gitu ya. Lalu kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa untuk Indonesia dan termasuk Jakarta, ini sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan protokol kesehatan ketat ketika sekolah dibuka, saya rasa tidak banyak gitu ya. Ini biasanya di sekolah-sekolah yang mungkin kita bisa sebut swasta papan atas, atau misalnya kalau negeri pun negeri unggulan gitu ya, yang memiliki infrastruktur lengkap tadi gitu. Jadi memang agak beresiko sih menurut saya membuka sekolah meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena negara-negara yang Eropa saya sebutkan tadi itu sudah ketat, tapi toh tetap aja ada penularan.
Baik Bu, sekarang jika itu tidak menjadi opsi saat ini, kegiatan belajar mengajar di sejumlah daerah ini kan sudah katakanlah selama 2 bulan ini dilakukan jarak jauh atau belajar dari rumah. Tetapi juga mengalami kendala jaringan karena tidak semua kota itu memiliki fasilitas internet yang baik, tidak semua rumah memiliki fasilitas internet yang baik di rumah. Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah atau lembaga pendidikan agar kegiatan pendidikan ini tidak terhenti hanya karena wabah? Ya, pertama adalah kalau menurut saya adalah pemerintah harus pertama ini Kemdikbud, Kemenak itu harus mengajak dinas-dinas pendidikan dan kantor-kantor wilayah agama untuk mulai memetakan sekolah yang siap dengan tidak siap dalam infrastruktur ketika harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua adalah setelah itu pemetaan dilakukan, maka yang kurang harus dipenuhi. Berarti harus ada anggaran negara untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sekolah, termasuk disinfektan untuk sterilisasi. Yang ketiga adalah itu penting juga sebenarnya anak-anak ini juga diberikan pengetahuan umpamanya harus membawa bekal. Orang tua harus disiapkan. Sebaiknya kantin tidak dibuka. Ya, ini yang menurut kami KPAI mestinya memang harus disiapkan saat ini. Yang kedua adalah mendengarkan pihak-pihak seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian kalau di daerah KPAD ya, kalau KPAI kan nasional, di daerah itu ada KPAD. Kemudian juga harus mendengarkan ahli penyakit menular. Mereka harus ditanya. Mereka harus dimintai pendapat. Rekomendasi mereka untuk membuka atau tidak sekolah harus didengar. Karena mereka kan ahlinya. Jadi yang sekarang ini harus ditanya ahli kesehatan. Bukan ahli ekonomi menurut saya. Karena kita sedang bertaruh nyawa untuk jutaan anak Indonesia. Baik, terima kasih Bu Retno. Kalau saya boleh rangkum, artinya ketika dimintakan pendapat, maka kita perlu meminta pendapat pada pakar kesehatan karena ini bersinggungan langsung dengan nyawa seseorang, sehingga ini harusnya menjadi sorotan utama ketika membuat keputusan. Begitu, Ibu? Betul Mbak Puri. Terima kasih banyak Bu Retno atas waktunya. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung untuk obrol-obrol lebih lanjut bersama Jawa